warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Piada Halimatul Alia. In this course, micro teaching, the in for meeting about lesson plan. Nah, dalam lesson plan itu masih ada beberapa yang menggunakan kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Dan ada juga yang sudah memperbarui ke kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu tujuan main komponennya apa? The first learning process activities assessment. Jadi proses belajar, kemudian aktivitas, dan selanjutnya penilaian. How to write the lesson plan? Bagaimana sih cara mengerjakan lesson plan ketika kita mau mengajar? The first preparing handbook. Jadi kita harus ada the second is preparing template, the last is writing the lesson plan. The first is preparing handbook according to basic competence. Jadi ketika kita mau menulis lesson plan, kita harus ada mengacu kepada buku. Jadi preparing handbook, kita harus mempersiapkan atau harus mengacu kepada buku tersebut. Preparing template, apa aja sih preparing template? Seperti identitas RPP, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, identitas RPP itu ada apa saja? Seperti ada subtema, alokasi waktu, satuan pendidikan, ataupun untuk kelas berapa. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran ini tuh untuk siapa? Terus kemudian kegiatan pembelajaran itu kegiatan inti. Kemudian penilaian. Nah, selanjutnya writing the lesson plan itu menggunakan kata kerja operasional yang harus dicap oleh peserta didik, mencakup 3 ranah seperti sikap, kedua keterampilan, ketiga pengetahuan. Nah, yang ketiga ini harus tercantum dalam satu pembelajaran, ya. Jika kita menggunakan 2, berarti pokoknya ketiga ini harus tercantum dalam satu pembelajaran. Apa sih komponen in learning purpose? Tujuan pembelajarannya untuk apa? Satu, audiens, peserta didik. Kedua, behavior, mampu menyusun teks seperti deskriptif sederhana. Ketiga, condition, and the last is degree. So, learning activities itu ada 3. Satu, pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini menuangkan metode pembelajaran yang kita gunakan. Seperti apa? Kita menggunakan PJBL atau kita menggunakan metode GBA, GBA digabung dengan PJBL. Kita harus menuangkan metode pembelajaran tersebut di learning activities itu. Nah, ketiga, closing. Nah, yang terakhir itu assessment, penilaian. Yang penilaian itu berupa apa? Kognitif, afektif, psikomotor, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita juga harus menilai ketiga tersebut. Tapi jika dalam kegiatan intinya penilaian cuma 2 doang, kayak sikap dan pengetahuan, maka penilaian juga harus 2. Jadi penilaian itu harus sesuai dengan kegiatan intinya. Jika menggunakan 2 tersebut, maka penilaian juga harus 2. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari summary about lesson play. That's all from me. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.